terlalu pidato, tapi mudah-mudahan bisa bercerita sedikit. Nyanyi. Saya ingat sekali waktu saya nyalek pertama kali, Mas Dino kan lepas tadi ceritanya ya. Nyalek pertama kali ke PSI, dan waktu itu almarhum Glenn mengangkat saya, almarhum bilang pokoknya dia support full, bahkan kasih testimoni segala, dan dia minta ketemu karena dia mau membuat konferensi musik Indonesia di Ambon. Terus saya diminta untuk jadi salah satu panitianya. Jadi pertama kita kumpul, terus saya kasih ide, kalau memang kita mau bikin konferensi ini, syaratnya cuma satu, bukan awal lagi, nggak boleh ada yang semua harus belajar, publisher harus belajar, songwriter harus belajar, asosiasi kru, asosiasi musisi, asosiasi record label, YouTube, Spotify, Apple Music, semuanya harus belajar. Cuman nggak seperti ini, karena waktu itu seperti Bandung, terus saya nelfon sahabat saya nanya, lu nggak datang? Lu nggak datang? Gitu. Jadi saya mau melanjutkan cita-cita almarhum Glenn, bahwa tahun ini kita akan tahun depan kita mengadakan konferensi musik nasional pertama di Indonesia, semuanya berkira-kira, dan ada musik tradisional juga. Seharusnya ini memang musik tradisional digabung dengan Pak Menteri luar biasa, nggak bisa aja. Saya tahu pasti nanti musik tradisional pasti lebih nyanyi. Ini aja yang musik pertemuannya berbeda banget, jadi kalau musik kita apa ya, 2 jilid ya. Nah, di saat bersamaan juga, waktu saya sekali tiba-tiba ada yang mau bikin undang-undang musik. Betul itu ya, betul undang. Ada yang approach bikin undang-undang musik. Dan waktu itu saya, ya posisi saya sudah seorang politisi ya, di PSI. Terus saya bilang, saya kritik, saya nggak setuju dengan undang-undang musik. Musik adalah produk budaya yang tidak boleh diregulasi. Itu adalah rasa, itu adalah kita berinspirasi. Tapi yang harus diregulasi adalah undang-undang tata kelola industri musik Indonesia. Itu yang menurut saya harus diregulasi. Jadi kedepannya, kalau memang kita mau menuju ke sana, kita ada momen yang luar biasa. Pak Prabowo menitip pesan ke saya dan ke Pak Fadlizon bahwa kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita, dan musik juga sudah menjadi bagiannya. Dan ini adalah bagian dari programnya Pak Menteri. Jadi minggu lalu kita sudah ada Mas Anam di sini, buat Mas Anam berdiri. Minggu lalu kita sudah ngobrol sama industri film. Kita ini teman-teman industri musik, kita harus jangan mau kalah sama industri film. Ya. Tahun ini industri film Indonesia, Sinias Indonesia itu merayakan apa? Penjualan tiket film Indonesia tahun ini terbanyak sepanjang negara yang berdiri, di angka 70 juta. Berarti kira-kira 1 triliun masalahnya. Sedangkan tadi kita ngomongin LMK baru dapat 55 miliar. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Saya jadi ingat pidatonya Pak Prabowo. Udah kita introspeksi diri kita sendiri deh, apa salah kita. Dan kemarin waktu di Magelang, waktu saya sama Pak Fadli, sama Mas Sofi latihan baris berbaris, ya kan, kita kenapa agak bingung gitu, kenapa Pak Prabowo kita baris berbaris? Oh ternyata salah satunya adalah ngajarin kita kompak, solid. Ya. Mau ditanya tadi Mas Maki, leadershipnya siapa? Leadershipnya simpel ya Pak Presiden. Karena Pak Presiden itu cuma ngomong, kalau kita kompak, kita nggak usah takut sama siapapun. Nggak usah takut sama siapapun. Yang penting solid. Contoh paling simpel, di minggu pertama saya kerja, Mas Gilang Ramadan datang dan dia bercerita bahwa ternyata bambu untuk musik angklung mulai punah. Ini gimana ya BUMN ya? Langsung saya bisa telepon wakil menteri saya bisa langsung telepon menteri kehutanannya, kita duduk bareng, dan sekarang lagi disiapin bibit-bibit bambu untuk kita bisa regenerasi lagi angklung buat kesempatan kerja. Dan setelah awal di Magelang, saya bisa telepon
kontak langsung contoh dari Bro Dino nanya, ini industri pertunjukan di siapa ya kita ya? Bingung kan? Iya kan? Jujur Mas Dino, saya boleh jujur ya? Kita juga bingung. Makanya kemarin saya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, bersama Wakil Menteri Pariwisata, kita lagi join forces mau bikin task force dan kita tentuin ini pertunjukan di siapa, ini nanti musik tradisional siapa. Karena saya nggak mau nanti ada orang apa kayak Mas Dino itu mau ini kok kita di pingpong ya. Jadi izinkan kita beberapa minggu ini ya, saya bersama Pak Nil, bersama Kementerian Pariwisata, kita akan bikin dulu sebuah format yang kuat. Nanti approval dari Pak Menteri dan Kementerian masing-masing untuk nanti kita akan share di sosialisasi. Kalau isu ini ke sini, isu ini ke sini, isu ini ke sini. Jadi teman-teman balik lagi kita baru 25 hari per hari ini, dan ketika Pak Prabowo bicara bahwa ada Kementerian Budaya itu sudah satu lead kemajuan yang luar biasa di bangsa dan negara ini, di sejarah budaya bangsa dan negara ini. Tapi benar kata Pak Fadlizon, kita ini cuma alat. Tolong kita ini diperalat semaksimal mungkin, diperalat semaksimal mungkin. Saya ada bertahun-tahun di industri musik. Saya lihat bahwa kita kurang kompak itu. Kalau kita kompak, makanya saya suka banget ada yang hari ini ada kopi pagi, terus nanti ada kontes musik. Tujuan kita di Kementerian cuma solid dari kompak. Kita bisa dengan gampang berkomunikasi satu sama lain, bisa duduk bareng. Karena kuncinya di situ. Karena terbukti kemarin efek dari Magelang itu, ketika kita disuruh baris-baris, kita jadi pengelola cadangan, sampai sekarang mau koordinasi apapun dengan cepat itu tidak telepon dan tidak ada ego sektoral sama sekali. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Habis ini katanya Pak Menteri kita akan mulai mempersiapkan buat nanti koordinasi musik. Nanti izinkan kita akan bikin FGD yang lebih kecil lagi, mungkin nanti dari FESMI, dari ASIRI, dari Asosiasi Ruang dan Piringan Hitam, dari Bang Yul juga nanti mungkin kita sama Ekraf juga harus keluar biar baru tahu dudukannya gimana, supaya kemarin yang 25 nggak kejadian lagi ya kan. Saya kemarin nonton Tengger sedih banget, cuma 900 orang yang nonton, itu boyband favorit saya, itunya kenapa ya? Negara apa ya? Saya juga mau nanya, itu kan ada hubungannya dengan musik. Sampai Pak Menteri aja sampai concern kita kemarin kan, saya jujur sudah 2 hari ini udah ada terus sama Pak Menteri. Kemarin tadi malam baru balik jam 12 malam dari gedung, sehari sebelumnya jam 1 malam. Terus di tengah jam 1 malam terus kita turun sama saya ngobrol sama Pak Menteri. Pak Menteri itu 25 kenapa ya? Ya, nah sekarang kita di Kementerian harus bisa menjawab itu, kenapa ya? Ya, negara harus bisa menjawab itu. Jadi izinkan kami untuk bisa diperalat oleh teman-teman semua semaksimal mungkin agar dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan isu tata kelola industri musik bisa pelan-pelan lebih baik dan lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Saya serahkan kepada silakan Mas. Baik, untuk yang melihat sekali lagi untuk kita akan